Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang membalas dendam kepada para pelaku yang sudah menodainya. Film ini berjudul Sani Kayidam. Di suatu desa terlihat adik dan kakak sedang bertengkar karena sengketa tanah. Mereka bernama Perumal dan Giri. Anbu lalu menyuruh Mari untuk membersihkan toilet. Tapi karena sedang sibuk, Mari menolak. Anbu lalu menghina istri Mari dan kakak Mari. Mari lalu mengamuk. Mani, Perumal, dan Pasu merelai perkelahian mereka. Lalu Mani memecat Mari. Sesampainya di rumah, Mari memberitahu istrinya bahwa ia dipecat dari pekerjaannya. Ia dipecat karena memukuli bosnya yang telah berani menghina istri dan kakaknya. Karena mencari pekerjaan sangat sulit, maka Poni menyuruh Mari untuk meminta maaf agar bisa bekerja kembali. Keesokan harinya, Mari diantar kakaknya untuk meminta maaf. Tapi karena Mani aki-aki kurang ajar, Mani berkata ia ingin tidur dengan Poni. Mendengar hal itu, Mari mengamuk dan meludahi Mani. Karena merasa terhina, Mani dan geng aki-akinya berencana untuk menghabisi Mari. Sementara itu, terlihat Sangga, Dana, dan Dalai sedang mengobrol bersama. Tidak lama kemudian, Peruma datang menjemput anaknya dalam keadaan mabuk. Sedangkan Sangga dan Dana duduk menunggu Poni. Malam harinya, Depa menyuruh Poni untuk bertemu dengan Mani. Alasannya, Depa ingin menengahi pertikaian antara suami Poni dan bosnya. Tapi saat tiba di tempat Mani, justru Poni dihajar dan dinodai secara bergilir. Sangga mulai khawatir mengapa Poni tidak datang menjemput Dana. Lalu Sangga mengantar Dana pulang. Dan ternyata di rumah hanya ada Mari. Sementara Dalai dan teman-temannya tiba-tiba datang dan melihat Poni tidak sadarkan diri. Depa yang sedang mabuk lalu mengusir Dalai dan teman-temannya. Setelah itu, Depa juga menodai Poni. Di sisi lain, geng Mani berniat untuk membakar rumah Mari. Lalu mereka memukul Sangga hingga pingsan. Setelah itu mereka membakar rumah Mari. Mari dan Dana tidak terselamatkan. Keesokan harinya, Sangga memberitahu Poni bahwa keempat pelaku sudah menyerahkan diri. Depa merayu Poni agar Poni tidak meneruskan kasus ini. Tapi Poni tetap akan meneruskan kasus ini. Terlihat hakim sangat mual melihat Mani dan gengnya. Lalu hakim memutuskan untuk menahan mereka selama 15 hari untuk interogasi lanjutan. Setelah itu, pengacara Mani dan gengnya terlihat sedang membuat rencana dengan Depa. Pengacara memberi kode 2 orang bayaran untuk membuat keributan di depan kantor pengadilan. Sedangkan Giri bersiap di belakang kantor pengadilan. Dan 1 orang polisi disuap untuk membuka pintu belakang pengadilan. Ketika 2 orang bayaran itu sedang berkelahi, semua orang menjadi sibuk melerai perkelahian mereka. Sedangkan Mani dan gengnya lari dibantu Giri. Meskipun membantu, Giri terlihat masih kesal kepada kakaknya. Setelah itu, Depa berteriak memberitahu semua orang bahwa keempat pelaku telah melarikan diri. Poni mengetahui Depa yang telah membantu mereka melarikan diri. Sesampainya di rumah, Sangga bercerita bahwa dulu anaknya mencuri mangga. Lalu polisi memukuli anaknya. Dan istrinya mencoba melindungi anaknya. Tapi akhirnya mereka berdua berakhir tewas di tangan polisi.
Setelah itu, polisi menuduh Sangga yang sudah menghabisi anak dan istrinya sendiri. Karena merasa tidak bersalah, Sangga melarikan diri ke desa Poni. Poni berkata sepertinya tidak ada gunanya menuntut mereka ke pengadilan. Maka Poni berencana untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Sangga bersedia membantu Poni membalaskan dendamnya. Mereka berdua menyandra pengacara geng Mani. Poni memaksa si pengacara memberitahu lokasi di mana para pelaku bersembunyi. Ternyata mereka bersembunyi di tempat yang berbeda-beda. Setelah mendapatkan informasi lokasi persembunyian mereka, Sangga lalu menghabisi si pengacara. Poni dan Sangga melihat Ambu sedang mabuk sendirian di bangunan tua. Sangga dan Poni melampiaskan kekesalan mereka kepada Anbu. Saat Sangga dan Poni menyakiti Anbu, tiba-tiba pengantar makanan datang. Sangga mengatakan bahwa Anbu sudah menghabisi seorang gadis. Mendengar hal itu, si pengantar makanan mulai mendukung Poni dan Sangga. Sangga lalu menyiramkan cairan asam ke daerah sensitif Anbu. Dan akhirnya Anbu tewas seketika. Sangga dan Poni lalu mencari Perumal. Terlihat Perumal sedang bersama anaknya. Ternyata adik Perumal sedang mengejar mereka untuk segera dihabisi. Tidak lama kemudian, Perumal tewas di tangan adiknya sendiri. Setelah berhasil menghabisi Perumal, Giri berusaha mencari anak Perumal. Di sisi lain, tiba-tiba Poni dan Sangga tiba di lokasi Perumal. Poni merasa kecewa karena melihat Perumal tewas bukan di tangannya sendiri. Mendengar amukan Poni, Dalai memanggil-manggil nama Poni. Poni lalu mengamuk kepada Dalai. Poni menuduh bahwa Dalai juga pasti ikut menodainya. Sangga meyakinkan Poni kalau Dalai tidak mungkin melakukan hal itu. Karena emosi dihalangi Sangga untuk menghabisi Dalai, Poni lalu menembakkan senjata ke langit. Mendengar hal itu, Giri mulai mengikuti Poni dan Sangga. Malam harinya, Sangga menemui temannya. Sangga lalu menceritakan semuanya kepada temannya. Teman Sangga bersedia untuk membantu Sangga menghabisi Pasu. Mereka melemparkan bom ke perahu Pasu. Tapi Pasu berhasil lolos dari bom tersebut. Lalu mereka berhasil menangkap Pasu. Pasu dibawa ke dalam mobil dan dihabisi oleh Poni. Tanpa Poni dan Sangga sadari, Giri terus mengikuti mereka. Ketika Sangga mengajak Dalai untuk masuk ke dalam mobil, tiba-tiba salah satu anak buah Giri melukai Sangga. Sangga lalu menghabisi anak buah Giri. Sangga meminta Poni untuk segera pergi sebelum Giri dan anak buahnya yang lain datang mengepung mereka. Tapi karena Giri anak buah Mani, maka Poni juga ingin menghabisi Giri dan anak buahnya. Sangga terus meyakinkan Poni bahwa Dalai tidak mungkin ikut menodai Poni. Akhirnya Poni mulai percaya dengan perkataan Sangga. Mereka lalu menuju ke lokasi Mani. Mani sedang dijaga oleh Depa. Sebelum beraksi, mereka menyembunyikan Dalai terlebih dahulu. Saat akan masuk menemui Mani, Sangga terlibat perkelahian dengan anak buah Mani. Mereka mengeroyok Sangga. Sangga terus berusaha melawan mereka dengan susah payah. Sangga akhirnya berhasil melawan mereka. Sementara itu, Poni menyelinap masuk. Poni lalu menembak tangan Depa. Poni juga berhasil menembak kaki Mani. Poni lalu menghabisi Mani dengan parang.
Sangga melihat Depa berusaha mengambil pistol yang tergeletak di lantai. Saat Depa sudah dekat dengan pistol, maka Sangga menghabisi Depa. Saat Poni berniat menjemput Dalai, tiba-tiba Giri dan anak buahnya muncul. Saat melihat mobil Sangga, lalu mereka berlari ke arah mobil Sangga. Karena tidak ada jalan lain untuk melindungi Poni dan Dalai, Sangga lalu meledakkan gas yang ada di dalam mobilnya. Selain menghabisi diri sendiri, Sangga juga berhasil menghabisi Giri dan anak buahnya. Poni sangat bersedih melihat Sangga meledakkan diri. Setelah itu, Poni membawa Dalai pergi. Dalai bertanya di mana keberadaan Sangga. Tapi Poni tidak tahu harus menjawab apa. Dan film pun selesai.